Mari kita lanjutkan tutorial yang sebelumnya. Kali ini kita akan membuat suatu query. Seperti yang dijelaskan pada tutorial yang sebelumnya, bahwa query merupakan suatu tabel yang isinya merupakan hubungan antara kedua tabel yang pernah kita buat, yakni tabel barang dan tabel data sales. Nah, nanti kita akan melihat hubungan antara kedua tabel ini. Kenapa saya cuma menunjukkan kode barang yang dijual sales pada tabel data sales? Mengapa tidak nama barangnya saja? Kan nama barang sudah saya ketikkan di tabel barang. E1 tipe barang elektronik, nama barang laptop. E2 tipe barang elektronik, nama barang handphone, dan seterusnya. Jangan di data sales saya hanya mencantumkan kode barang yang dijual sales saja. E3, E1, R2, dan seterusnya. Kita membuat query dengan klik create. Lalu kita klik query design. Nah, di sini akan muncul judul-judul tabel yang kita miliki, yakni tabel barang dan tabel data sales. Kita gunakan keduanya. Kita klik add, lalu kita close. Nah, di sini sudah ada data dari dua tabel yang kita miliki. Kita akan menghubungkan antara kode barang di tabel barang dengan kode barang yang dijual sales pada tabel data sales dengan cara mendrag kode barang ini ke kode barang yang dijual sales seperti ini. Maka akan terlihat suatu hubungan seperti seperti jembatan antara kedua tabel ini, kedua kotak dialog ini. Lalu selanjutnya kita akan mengisikan kolom-kolom pada query yang kita kehendaki. Misalnya di kolom pertama saya akan menghendaki adanya ID sales dari tabel data sales. Lalu yang kedua saya menghendaki adanya nama sales, misalnya nama sales. Lalu saya mengambil nama barang yang dijual sales, tapi saya mengambilnya dari tabel barang. Lalu saya juga akan mengambil area sales dari data sales dan nomor HP-nya. Setelah selesai menyusun kolom-kolom yang pada query yang akan kita buat, kita klik run. Nah, di sini sudah terlihat bahwa kedua tabel ini dan dua tabel data sales dan tabel barang ini sudah saling berhubungan. Kita lihat saksi contoh nomor 5, ID nomor 5 Eliana. Dia menjual kerupuk udang. Tapi di sini tidak saya cantumkan kode barang yang dia jual, tapi sudah muncul kerupuk udang. Kita lihat kecocokannya. Namanya Eliana, ID 5. Kita lihat di data sales. Nomor 5 Eliana menjual kode barang K2. Kita lihat kecocokannya di tabel barang. K2 adalah kerupuk udang. Sudah cocok. Berarti kedua tabel ini sudah saling keterkaitan dalam satu query ini. Kita juga dapat memfilter query ini dengan cara klik kembali ke design view. Misalnya saya ingin mengetahui siapa sajakah yang menjual televisi, siapa saja yang menjual TV. Kita letakkan dalam bagian kriteria. Cara mengetik kriteria harus diantara dua tanda petik TV. Lalu kita klik run. Nah, di sini dapat kita lihat yang menjual TV adalah Paijo, Anissa, dan Laras Suciati di daerah Pasuruan, Sidoarjo, dan Laras ini juga di daerah Pasuruan. Jadi ini bisa untuk memfilter. Kita kembalikan lagi supaya kembali seperti semula. Nah, kita juga dapat memfilter, tetapi kriterianya itu tidak terlihat. Jadi misalnya di sini saya letakkan
Misalnya saya letakkan kode barang. Kode barang saya letakkan kode barang yang ada di data sales. Misalnya saya menginginkan kriteria misalnya E1, E2 aja deh, ganti E2 ini. Tapi saya tidak menginginkan kolom kode barang sales di data sales ini terlihat. Tadi saya tidak ingin kalau kolom ini terlihat, tadi centang ini saya hilangkan. Klik. Lalu mari kita lihat ketika di run. Nah, di sini tidak muncul kolom kode barang yang dijual sales, tapi kita bisa memfilternya. Di sini E2 adalah handphone. Jadi beginilah fungsi-fungsi dari queries. Kita kembalikan seperti semula. Sekian tutorial untuk bagian query. Kita akan save dulu, tapi sebelumnya query ini kita save dengan nama misalnya sales query. Kita tekan OK. Nah, query berjudul sales key sudah tersimpan. Kita akan melanjutkan tutorial ini pada video tutorial yang selanjutnya, yakni kita akan membahas tentang pembuatan suatu form, dan kita juga akan membahas pembuatan suatu report. Sekian tutorial kali ini. Kita lanjutkan di video tutorial yang berikutnya.